saya ingin mengundang teman-teman yang sudah hadir dan OTW untuk menghadiri acara ini. Kita akan berdoa bersama ya. Oke, Mbak Eli, kita berdoa dulu ya sebelum kita bincang-bincang bersama. Iya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada teman-teman yang baru saja hadir. Ini ada GKI Tanjung Bunga. Halo, selamat malam. Juga ada Obert dari Malang, kayaknya Obert Malang. Kemudian ada ya, teman-teman terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan karena waktunya cuma sedikit banget nih, acara unboxingnya cuma 30 menit. Karena itu saya nggak bisa ngobrol lebih banyak. Kita akan langsung aja ya untuk berbincang-bincang dengan Mbak Eli. Iya, Mbak Eli, pengen tanya nih, sudah berapa lama nih Mbak Eli bekerja di Sabda, melayani di Sabda? Saya melayani di Sabda sudah sejak tahun 2001. 2001, wow, sudah 21 tahun ya? Iya. Wow, Mbak Eli, karena kita hari ini mau bicara renungan toh, dan renungan itu produk Sabda yang salah satu produk Sabda yang paling tua nih. Waktu Mbak Eli bekerja di Sabda, mulai bekerja di Sabda, renungan-renungan itu sudah ada belum ya? Sebelum saya masuk sudah ada renungan-renungan. Oh, sudah ada? Wow, ya. Berarti lebih tua daripada masa kerja Mbak Eli di Sabda. Iya, Mbak Eli ini salah satu staf Sabda yang paling lama bekerja di Sabda. Jadi dia tahu semuanya nih tentang Sabda. Iya nggak, Mbak? Ya nggak juga dong, Bu. Iya, oke. Mbak Eli pengen tahu nih, sejak kapan nih Yayasan Bagas Sabda mendistribusikan, menyediakan bahan-bahan renungan? Karena kan Mbak Eli sudah 21 tahun, tapi ternyata sudah ada renungan itu. Itu untuk yang tahun 1997 itu renungan harian. Kita kerjasama dengan Yayasan Gloria. Ya, yang di Jogja ya. Ya, itu berarti kita sudah 25 tahun ya, Bu. Wow, teman-teman, tahun ini adalah tahun ke-25. Yayasan Bagas Sabda bekerja dengan Yayasan Gloria menyediakan renungan harian. Ya, wow, congratulations. Yes. Ya, selamat karena sudah 25 tahun melayani dengan setia teman-teman yang memakai renungan harian ya. Oke. Terus ada lagi untuk santapan harian itu mulai tahun 1999. 99. Itu kita kerjasama dengan PPA. Ya. Saudara tahu PPA? Dulu namanya memang PPA, mungkin sekarang banyak yang tidak tahu ya. PPA itu Persekutuan Pembaca Alkitab. Iya, kita sudah berteman lama sekali dengan PPA, dan salah satu produk dari PPA adalah renungan santapan harian. Iya, oke. Mbak Eli, berarti renungan-renungan itu bukan Sabda yang bikin ya? Bukan, Bu. Itu kita cuma mendistribusikan untuk bisa dibuat digital. Kan ya. Itu mereka punyanya yang bentuk buku, ya, terus buku kita cetak, ya? Kita digitalkan untuk bisa dinikmati. Ya, wah, mungkin Mbak Eli bisa ceritakan kenapa Sabda tergerak untuk mendistribusikan bahan-bahan renungan terkhusus dalam bentuk digital. Ya, karena waktu itu di tahun yang itu 90-an itu belum ada banyak untuk renungan yang berbentuk digital. Kebanyakan berbentuk buku-buku cetak. Masih dalam bentuk cetak ya. Iya. Jadi Sabda berinisiatif untuk membuat digital untuk disebarkan. Ya, jadi teman-teman, saya nggak tahu ya, banyak dari teman-teman yang sudah bergabung dengan Sabda atau enggak pada tahun 97 ya Mbak. 97 karena sejak itu Yayasan Bagas Sabda bekerja sama dengan Yayasan Gloria untuk membagikan renungan ini dalam bentuk digital. Ya betul, memang pelayanan Sabda adalah pelayanan digital, sehingga kami juga
memelopori gitu ya, pendistribusian bahan-bahan renungan dalam bentuk digital. Dulu dalam bentuk mailing list ya, sampai sekarang masih ada ya? Ada sih. Oh, masih ada. Jadi teman-teman kalau mau berlangganan tuh nanti boleh tanya Mbak Eli ya. Oke. Ya, renungan-renungan ini kenapa tadi namanya ya? Namanya Alkitab, renungan Alkitab. Kenapa namanya renungan Alkitab, Mbak Eli? Karena renungan-renungan itu berbasis Alkitab, Bu. Jadi bukan kayak kesaksian gitu ya? Karena diambil dari Alkitab untuk dikupas. Iya, jadi renungan Alkitab karena renungan ini didasarkan berbasis pada ayat-ayat Alkitab. Jadi menjelaskan apa yang ada dalam Alkitab dan kita renungkan melalui renungan-renungan ini. Iya, oke. Jadi Mbak Eli, selain kedua renungan yang tadi Mbak Eli sudah sebutkan, ada nggak renungan-renungan yang lain sampai hari ini? Apakah cuma dua itu atau masih banyak lagi? Masih ada sih, itu ada buku janji, ada renungan Oswald Chambers, ada morning evening, dan yang satu itu refleksi. Oh gitu ya, jadi ada banyak? Iya, ada banyak. Iya, ini teman-teman sebenarnya Mbak Eli sudah menyediakan nih satu tayangan untuk teman-teman bisa ingat renungan apa saja yang ada di Sabda. Jadi ini ada renungan harian ya. Itu yang paling tua. Ini paling tua. Lalu santapan harian. Lalu ada buku janji. Ini khusus buku untuk renungan Natal. Kemudian ada renungan Oswald Chambers. Kemudian morning evening devotional. Lalu refleksi pagi oleh Pak Budi Setiamarga. Wah banyak ya Mbak ya. Ya. Kalau bisa dijelaskan nih, masing-masing ini bedanya apa Mbak Ali? Yang ini tadi kan sudah ya, yang renungan harian dan santapan harian itu. Kalau yang buku janji itu renungan yang dipakai untuk masa Natal dan itu renungan yang mengupas tentang janji Tuhan datang ke dunia dan kelahirannya. Oh, makanya namanya janji ya. Iya. Kalau Oswald Chambers itu renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers dan renungan itu diterbitkan pertama kali tahun 1935. Wow. Iya. Terus itu juga menjadi buku renungan yang sangat disukai oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia. Wow. Dan menjadi buku yang terlaris tersebut. Wah, luar biasa. Saya yakin ada teman-teman yang sudah sangat familiar sekali dengan renungan Oswald Chambers karena ini menjadi renungan yang sangat populer ya, kata Mbak Eli, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi ini bahasa Indonesia ya Mbak ya? Iya. Ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Ya. Kalau untuk morning evening itu renungan pilihan dari buku-buku Charles Spurgeon. Ya, Charles Spurgeon. Ya. Kalau yang refleksi itu renungan Alkitab yang ditulis oleh Bapak Budi Setiamarga dan itu refleksi beliau dari 7 kitab. 7 kitab itu Kidung Agung, Ratapan, Hosea, Yohanes, Titus, 2 Petrus dan Wahyu. Wow, ini baru 7, nanti akan tambah atau cuma 7 ini aja? Untuk sementara baru 7 ini. Tapi akan tambah ya? Iya. Wow. Ya, terima kasih untuk Pak Budi Setiamarga yang sudah bekerja sama dengan Yayasan Baga Sabda menyediakan renungan refleksi pagi. Ini renungan juga bisa bisa berlangganan kalau mau kayaknya ya. Saya soalnya pernah berlangganan. Iya. Oke, Mbak Eli, di antara tadi bisa balik ke renungan yang tadi 6 ya. Di antara renungan ini yang paling Mbak Eli suka yang mana nih? Saya terkesan dan paling berkesan itu yang ROC. Renungan Oswald Chambers. Iya, kenapa? Ya, tiap kali pakai renungan itu selalu dapat teguran untuk taat dan setia untuk Tuhan. Jadi renungan ini renungan yang menegur ya, bukan renungan yang membuat seneng-seneng nih.
Tidak, Bu. Itu tidak. sungguh menegur saya. Jadi teman-teman hati-hati ya, nanti kalau download renungan Oswald Chamber ini bukan renungan yang enak-enak ya, tapi isinya banyak sekali teguran, katanya Mbak Eli. Yuk kita buktikan ya. Iya. Oke. Kalau ada teman-teman di rumah yang ingin berlangganan gimana Mbak? Untuk yang berlangganan itu bisa berlangganan di kirim emailnya ke berlangganan@sabda.org lewat email. Jadi teman-teman kalau mau berlangganan, ingin terima lewat email, bisa di alamat untuk berlangganan. Ya, boleh kontak dengan admin. Admin tolong nanti taruh di kolom komentar ya, bagaimana berlangganan untuk renungan harian. Oke. Nah, selain itu ada banyak akses ya. Iya. Ada aplikasi juga. Ada situsnya, ada aplikasinya, ada di Telegram juga ada. Wow. Jadi bisa dalam banyak entry nih kalau saudara mau mendapatkan renungan ini. Oke. Lalu yang santapan harian sama kali ya. Iya. Ya, nanti saudara bisa akses ya. Untuk situsnya ada. Lalu aplikasinya juga ada ya. Ya, jadi teman-teman silahkan kontak dengan Yayasan Bakat Sabda untuk mendapatkan renungan-renungan yang renungan harian dan santapan harian. Yang lain gimana Mbak? Yang lain itu untuk yang, nah ini jadi situs juga bisa, apps juga bisa. Jadi bisa download di situs, ya. Nah ini situsnya, ini aplikasinya, ya. Wow lengkap ya. Kalau yang Oswald Chamber sama. Di situs juga ada. Di situs ada, bentuk aplikasi juga ada. Lalu kalau mau berlangganan dengan Sabda Bot juga bisa. Wow, ya. Ini untuk morning evening. Situs belum ada ya. Ya, ini saudara bisa. Kalau saudara sudah, ini kalau Alkitab Yuku berarti yang ada di aplikasi Alkitab ya. Iya itu. Sudah masuk di situ. Sudah. Iya. Jadi saudara bisa download juga di android.sabda.org. Bisa juga kalau saudara sudah punya aplikasi Alkitab Yuku atau Alkitab Sabda, sudah ada di dalamnya ya untuk devotional ini, bahan renungan ini. Ya. Lalu untuk refleksi ini di situs renungan.co. Ya, ada di situs khususnya di renungan.co. Jadi saudara, ini renungan.co khusus ya, situs untuk renungan-renungan. Wow. Nah, saudara kalau ingin renungan-renungan ini tinggal akses saja renungan.co. Kemudian saudara akan mendapatkan banyak renungan termasuk renungan pagi dari Pak Budi ini. Gitu ya. Oke. Ya. Mbak Eli, ada nggak renungan yang juga berbentuk audio? Itu tadi ada yang ROC. Yang ROC, yang renungan Oswald Chamber. Iya. Jadi renungan yang dibaca. Ya, maksudnya dibaca, lalu direkam, lalu kita bisa dengar. Iya. Oke, teman-teman yang mungkin suka commute perjalanan dari rumah ke kantor yang cukup panjang, mungkin bisa mendownload aplikasi ROC ini karena ada audionya ya, yang bisa didengarkan sehingga saudara bisa berenungan sambil pergi ke kantor. Iya. Oke. Terus kalau ada nggak di Sabda itu komunitas yang kita bisa renungan bareng-bareng gitu secara online? Ada Facebooknya Bu. Ada, pakai Facebook. Iya, Facebook renungan harian dan Facebook WWG. Facebook WWG, apa itu WWG? Walking with God. Walking with God. Ya, teman-teman kalau ingin renungan bareng bersama dengan komunitas yang ada di Sabda, saudara bisa akses Facebooknya. Jadi akses Facebooknya namanya apa tadi? WWG atau Walking with God atau Santapan Harian.
Santapan harian atau renungan harian ada ya, dua-duanya. Jadi silakan bergabung di dalam komunitas itu. Ya, Mbak Eli pengen tahu nih, renungan-renungan ini siapa saja yang mengerjakan? Untuk yang tim Sabda ini ada 4 orang. Untuk Endah itu dia di bagian komunitas. Untuk Odi dan Hadi itu mereka yang proses tag untuk bisa dipasang di situs maupun di aplikasi maupun di bot. Oke, jadi mereka yang ngurus teknisnya ya. Terus Mbak Eli ngerjain yang mana? Kalau saya khusus untuk yang email. Email. Oke, jadi kalau ada orang berlangganan, iya bisa. Ya, kalau ada mau upload bahan baru, saya yang juga Mbak Eli. Oke, jadi teman-teman, Mbak Eli sampai hari ini menjadi penjaga gawang untuk renungan-renungan khususnya yang ada di Sabda ya. Iya, ya. Apa harapan Mbak Eli nih? Ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Apa harapan Mbak Eli dengan renungan-renungan Alkitab ini? Ya, pengennya sih semakin banyak orang yang mengakses renungan-renungan itu dan semakin cinta Alkitab, dan pengen juga renungan-renungan itu lebih banyak yang berbentuk video ataupun audio, jadi bisa menjangkau lebih banyak kalangan gitu, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, termasuk anak milenial ya. Sekarang kalau untuk membaca mungkin agak susah. Tapi kalau itu menjadi multimedia, mereka pasti akan lebih suka. Iya, ya. Semoga harapan Mbak Eli bisa tercapai dan teman-teman yang di rumah doakan supaya Yayasan Baga Sabda bisa menyediakan renungan-renungan yang visual atau yang multimedia supaya lebih banyak orang khususnya kaum muda untuk bisa berenungan ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Mbak Eli senang sekali bisa mendapat informasi tentang renungan-renungan ini dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan renungan-renungan ini karena ini semua gratis ya Mbak ya? Iya gratis. Gratis loh. Iya silahkan berlangganan atau mendownload sendiri dari situs atau bisa juga dengan aplikasi. Kalau aplikasi mudah, pergi saja ke Play Store lalu masukkan di kotak pencarian kata Sabda. Nah, nanti semua aplikasi yang dari Sabda akan terlihat dengan jelas dan pilih renungan santapan harian ada, kemudian ROC, Oswald Chamber juga ada. Ya. Oke, Mbak Eli, kita akan terima beberapa pertanyaan ini dari teman-teman yang ada di rumah yang sudah mendengarkan perbincangan kita ya. Nah, ini ada dari Gloria. Wow, salut dengan Sabda yang terus menyediakan bahan-bahan yang dapat digunakan anak-anak Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Sabda. Gimana nih tanggapan Mbak Eli? Terima kasih juga untuk kerjasamanya selama ini. Ya, oke. Nggak tahu nih Gloria ini siapa, tapi pakai nama Gloria ya. Oke, ini ada tanggapan juga dari Senrena. Tahun 997 saya baru umur 7 tahun, Bu. Jadi renungan harian lebih tua umurnya daripada dia kali ya. Ya pasti, kayaknya pasti karena waktu saya pemuda renungan harian juga sudah ada gitu ya. Oke, ini ada tanggapan lagi. Ternyata renungan digital Sabda juga dibuat sejak lama ya. Iya, kita sudah jadi pionir dulu. Iya, salah satu pionir untuk mendistribusikan renungan secara digital ya waktu itu dengan email. Iya, terima kasih. Ini ada banyak teman-teman yang sudah hadir, termasuk teman-teman dari Sabda dan juga teman-teman yang dari tempat lain. Dan ini beberapa pertanyaan yang mungkin Mbak Eli bisa jawab nih. Apakah renungan Alkitabnya bisa dipakai untuk ilustrasi khotbah? Ini mungkin yang tanya pendeta ini. Bisa nggak dipakai untuk renungan untuk ilustrasi khotbah? Di alkitab.sabda.org itu renungan harian dipakai untuk ilustrasi khotbah. Jadi di
di situs apa? Alkitab.sabda.org itu menjadi salah satu bahan ilustrasi khotbah, karena di situ ada ada banyak ilustrasi yang bisa dipakai untuk ayat-ayat tertentu ya, untuk banyak ayat. Karena Yayasan Gloria sudah lama sekali, jadi arsipnya udah 25 tahun, bayangin ya. Sekali lagi congratulations untuk Sabda yang sudah bermitra dengan Yayasan Gloria selama 25 tahun. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, apakah renungan Sabda tersedia juga di medsos, di media sosial? Ada nggak? Media sosial? Kurang tahu, Bu. Ibu tahu? Ada dong, kan tadi di Facebook. Facebook kan media sosial juga. Enggak aku, maafkan. Iya, sudah ada di media sosial, jadi silakan bergabung. Nanti tiap hari bisa berenungan bersama. Oke. Apa boleh kalau renungan itu dipasang di Instagram pribadi? Boleh nggak, Mbak? Untuk itu harus izin dulu, Bu. Karena izin? Itu kan kita bukan punya kita sendiri. Ya, jadi, bahan itu bukan punya Sabda. Kita kan kerjasama, jadi harus izin ke yang punya bahan. Iya, jadi Sabda bukan orang yang tepat untuk memberi izin ya, karena ini bukan milik Sabda atau bukan yang bikin bukan Sabda. Tapi Sabda bisa bantu untuk mengkoneksikan dengan pembuat bahan itu sehingga nanti bisa mendapat izin dari pembuat bahan. Ya, thank you Mbak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan. Bagaimana jika ingin memasang renungan pribadi itu di komunitas? Maksudnya mungkin dipakai untuk komunitasnya pribadi, misalnya di persekutuan, di komsel atau di mana. Boleh nggak renungan-renungan ini dipakai? Kalau cuma dipakai sih nggak apa-apa ya. Kalau untuk dipakai untuk PA ataupun nggak apa-apa. Oh iya, kalau dipakai boleh. Yang nggak boleh untuk apa? Untuk diambil itu dipasang di itu tadi yang pertanyaan Ibu yang sebelumnya tadi. Yang di medsos. Oke. Harus izin. Ya. Selain itu tidak boleh dicetak juga ya. Ya. Tidak boleh dicetak kecuali untuk keperluan pribadi mungkin. Kalau cuma satu boleh tahu. Kalau dicetak cuma satu boleh atau beberapa lembar boleh ya. Tapi kalau dicetak banyak dan untuk diduplikasi tidak boleh. Apalagi dijual, tidak boleh ya. Tidak boleh. Dijual juga nggak boleh. Jadi teman-teman silakan pakai renungan-renungan yang ada di Sabda dan silakan boleh dibagikan ke teman-teman yang lain, tetapi tidak boleh untuk dijual atau diperbanyak untuk dikomersialkan, tidak boleh. Nah, kalau mau menerbitkan atau memasang renungan-renungan itu secara rutin di medsos harus ada izin. Ya, oke. Ya, teman-teman, tak terasa nih waktu tinggal 2 menit lagi. Jadi kayaknya kita harus tutup nih. Tapi ada satu terakhir. Wah, banyak renungan digital yang Sabda miliki ya. Maju terus tim Sabda. Yes. Yesnya Mbak Eli. Yes. Iya, yesnya yang tenanan loh Mbak. Yes. Ya. Betul. Ya, teman-teman terima kasih banyak untuk dukungannya dan kita akan berdoa bagi timnya Mbak Eli yang menyediakan renungan-renungan ini, yang selalu mengupdate renungan-renungan ini, juga yang selalu setia membalas surat-surat khususnya surat permintaan untuk berlangganan ya. Jadi teman-teman yang ingin berlangganan silakan tulis surat ke Mbak Eli. Berlangganan. Iya, maksudnya alamat berlangganan supaya nanti bisa diproses oleh Mbak Eli sehingga mereka bisa mendapatkan, teman-teman bisa mendapatkan itu secara rutin gitu ya. Aduh Mbak Eli sudah tinggal 1 menit nih, kita nggak bisa berlama-lama, tapi sekali lagi terima kasih untuk informasi-informasinya dan semoga renungan yang ada di Sabda boleh selalu menjadi berkat. Seperti tadi harapan Mbak Eli ya, supaya semakin banyak orang mencintai firman Tuhan dan mereka terus bertumbuh. Sehingga mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk semua pertanyaannya.
Semoga apa yang sudah kami berikan ini boleh menjadi berkat, dan silakan bagikan informasi-informasi yang sudah kami berikan ini kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi, karena ini acara rutin Sabda Unboxing setiap Kamis jam 6.30. Kami selalu akan hadir di Instagram Live di Yayasan Sabda Resources ya, di Sabda Resources, sehingga saudara-saudara bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi tentang produk-produk Sabda. Dan khusus minggu depan kita punya satu produk yang akan kita perkenalkan nih, yaitu software Alkitab. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang selalu melakukan PA pribadi, PA dalam kelompok, atau mempersiapkan renungan, atau mempersiapkan khotbah, nah ini alat yang sangat bagus yang sudah disediakan Sabda, dan ini adalah juga produk Sabda yang paling tua selain renungan, yaitu software Alkitab. Nah, teman-teman silakan datang, dan kalau ingin tahu bagaimana mendapatkannya dan apa saja isinya software Alkitab ini, silakan datang ya. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Eli, apakah Mbak Eli bisa tutup dalam doa sehingga kita semuanya bisa mengakhiri acara ini dengan baik? Ya. Mari kita doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk acara malam hari ini, untuk unboxing renungan Alkitab. Kiranya acara ini bisa menjadi berkat buat mereka yang melihat, menyaksikannya, dan bisa semakin banyak juga orang-orang yang ingin mendapatkan renungan harian dari berbagai macam ini. Kiranya Kau juga tolong setiap kami juga, untuk kami bisa lebih kreatif lagi dalam mengolah bahan-bahan renungan ini, sehingga semakin banyak anak muda ataupun generasi muda yang lain rindu dan senang mendapatkan renungan ini. Kami mau menyerahkan semua ini dalam tangan dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mbak Eli, dan thank you so much untuk kehadiran teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, bye.